Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Muhammad Farid Akila dari kelompok 4.4. Di sini saya akan mengerjakan modul kelima, soal nomor satunya. Jadi di sini kita perlu menggambar objek bagian bawahnya dulu, menggambar dua dimensi dari objek bagian bawahnya. Yang pertama perlu lakukan, kita itu atur unit terlebih dahulu dari jadi dua angka di belakang koma. Kita bikin garis bantu terlebih dahulu untuk lingkaran yang akan dibuat. Itu panjangnya itu 550 mili. Nah, di sini kita bisa membuat lingkaran 35 mili dan 75 mili. Sama untuk bagian bawahnya 35 mili dan 75 mili. Nah, lalu buat lagi garis sini. Nah, langkah berikutnya yaitu membuat garis bantu lagi dari tengah sini itu sepanjang 125 mili, atasnya 250 mili. Nah, dari sini kita bisa tarik garis bantu sepanjang 300 mili dan dari sini juga 300 mili. Nah, untuk yang di sini kita terima aja. Lalu buat lagi garis bantu di sini. Nah, nah dari sini titik tengahnya kita buat 170 mili. Ini untuk eh, lingkaran yang ada di sisi kanan. Pakai diameter. Yang pertama itu 100 mili diameternya. Dan yang kedua itu itu 140 mili diameternya. 140 mili. Nah, berikutnya kita buat garis ini nih. Dari sini ke titik tangan yang lingkaran ini sama dari sini ke titik tangan yang sini. Sama untuk bagian atasnya dibikin kayak gitu juga. Dari titik ujung 300 mili ke titik tangan lingkaran. Nah, langkah yang berikutnya itu kita ngebuat ini nih, bolongan-bolongan di sini. Nah, yang pertama itu kita buat yang sebelah sini dulu. Itu kan jarak dari titik tengah lingkarannya kan 180 ya. Jadi di sini kita tambahin 10 mili buat garis bantunya. Nah, dari sini kita bisa pakai lingkaran 2 point. Baru kita bikin dengan radius 25. Nah, karena ini pakai kan diameter, jadi pakai 50. Nah, setelah itu pakai dari titik tengah lingkaran ini diambil jarak 50. Baru kita bikin lingkaran di sini dengan radius 25. Nah, sama lingkaran dengan radius 15 untuk bagian dalamnya. Kita tambahin garis di titik atas dan titik bawah lingkaran. Nah, yang berikutnya itu tuh kalau dilihat dari gambarnya eh, garis kanan lingkaran yang ada di kecil di sini tuh kena sama lingkaran yang ini. Jadi garis bantunya dari sini baru pakai lingkaran 2 point dari titik tengahnya. Kayak lingkaran yang kecil itu radiusnya 25, berarti kita bikin 50. Nah, baru di sini radius 35. Kan udah nih.
Tinggal kita hapus aja sih ini garis-garis bantunya. Jadi, oh, ini lebih baik kita trim, ini di trim juga nih. Karena kan ini enggak ada. Tinggal kita delete. Ini di trim ya. Oke. Oh, oke sudah. Nah, yang berikutnya itu buat objek yang bagian atasnya. Kita buat dulu 3D-nya. Kita ambil ukurannya yang dari pandangan depannya nih. Jadi kan itu panjangnya, tingginya itu 150. Ini panjang 300. Nah, ke atas ini cuma 50, baru ke sini 150, ke sini. Karena kan ini udah 50 jadi ini 100. Nah, baru dari titik tengahnya ini kita buat lingkaran dengan radius 75 sama 35. Nah, terus di gambar itu kan ada persegi itu di atas sini. Jadi kita buat dulu perseginya itu 10 mili sama 10 mili. Baru kita taruh di titik tengahnya. Baru supaya enak, itu tuh kita kasih garis bantu gini. Baru kita move. Kita taruh di titik. Ya, tinggal kita trim aja. Oke, jadi ini bisa kita delete. Lalu kita fillet nih dengan radius 30 mili. Ini sama ini. Oke, karena sudah, langkah berikutnya bisa kita bikin objek 3 dimensinya. Jadi supaya gampang, itu kita bisa bikin pakai press pull aja. Jadi yang bagian atasnya, yang bagian objek bagian atasnya ini, oh ya, kita bikin ini dulu. Eh, ini, ini juga. Nah, nah, press pull yang ini tuh tingginya cuman 50 lebarnya, ketebalannya. Tuh, nah yang dalam ini itu 100. Kita atas lagi gini nih. Nih, untuk yang ini tuh 50. Kita cek dulu ya benar. Untuk yang ini 100. Untuk yang sini nih, ini cuma 40. Oh, salah. Bentar. Scroll, 40. Nih, misalnya gini. Nah, terus yang di bagian ini, sebenarnya ini agak rumit karena bikin di luar dulu. Jadi, kita bikin terlebih dahulu sketsanya di sini itu 25 dan 35. Nah, terus kita naikin setinggi 50 mili. Baru kita bikin loft. Ya, di sini. Oke, enter enter. Ini kan udah nih.
Nah, yang di sini tuh sebenarnya kita bisa bikin preschool aja di sini. Nih, baru ini bisa kita move. Nah, kan udah di move nih. Cara gampangnya bisa kita pakai subtract, solid subtract. Jadi kita pilih yang objek pertama, baru objek keduanya yang kecil. Nah, enter. Nah, itu jadinya bakalan mengerucut ini. Jadi setelah kita bikin jadi tiga dimensi semua, nah ini bisa kita rotate dulu nih, pakai 3D rotate. Jadi kita pilih ini, garis yang ini, terus rotate 90. Udah. Nah, itu kita jadiin union dulu. Karena udah bisa kita move edge, move-nya di ujung sini nih. Nah, itu kita masukinnya ke oh, ah, move-nya yang di ujung sini titiknya. Ini kita pindahnya ke sini nih. Nah, kan udah nih digambarkan, tapi digambarkan masih ada satu lagi ya. Ini bisa kita mirror aja. Kita pakai mirror. Ini titik tengahnya bisa pakai titik tengah lingkaran ini karena ini kan di tengah-tengah. Oh, nope. Nah, udah no, karena kan mah perlu dua. Oke, sudah. Ini bisa kita hapus. Nah, tapi di sini masih ada garis-garis nih. Nih, garis sketsa dari gambar dua dimensinya ini sebaiknya dihapus sih. Kalau agak susah ngapusnya, gambarnya bisa dipindah dulu. Jadi gambarnya tuh dipindah misalnya 20 garis ini. Nah, kalau mau mengembalikannya, tinggal kita geser kebalik, terus 20 lagi. Gitu. Semuanya ini kita pindah aja ke atas gitu, 20. Kan enak. Ini bisa kita hapus dulu semuanya. Ini juga bisa kita pindah nih, 20. Ini mending pindah aja ya, 20. Udah, karena sudah dipindah semua gitu. Ini juga terlalu pindah, 20. Sudah. Nah, baru kita union aja. Oke. Kalau udah jadi satu kan, sini kita bisa pilih base, terus select object, kita pilih aja layout satu. Di sini, ini.
sini terus ini. Nah, untuk bagian sini bilang dari sini. Terus ini bisa dipindah aja. Terus kita edit view, set width. Oke. Nah, dari sini kita bisa atur-atur dulu supaya enak nanti ngatur dimensionnya. Setelah ini kita kasih ini dulu deh, etiket. Ambil etiketnya dari template aja. Ini kan nggak pas nih, makanya tadi harus etiket dulu. Bisa kita atur ke sini. Oke. Nah, di sini tinggal kita kasih dimension nih. Kasih annotate, kasih dimension linear dulu. Kita bikin dari atas dulu ya. Sama itu dari sini ke sini itu 550. Terus dari sini ke sini 350. Sini ke sini ke 300. Dari sini ke 380 terus itu bakal terus dari terus kita ukur radiusnya. Yang pertama itu ada di sini 45 dan di sini. Nah, lalu di sini yang di sini ini juga. Terus di sini kan pakai diameter. Terus yang bagian ini dari sini ke sini itu 150, dari sini ke sini 50, ke sini ke 40, ini 100, di sini itu 10. Nah, di sini ukur radiusnya. Untuk radius flatnya juga diukur. Untuk sebelah sini kita pakai dimension linear, cukup yang ini 100 dan ukuran ini dari ukuran ini. Jadi,
Terus kan di sini warna hitam ya, jadi agak susah kelihatan. Di sini kita bisa atur dimensionnya, manage dimension style, modify lines, itu bisa kita ganti jadi warna biru misalnya. Teksnya juga, untuk teksnya juga bisa kita ganti warna biru. Oke, set current, close. Jadi kan bisa ngebedain gitu. Yang terakhir, plot dwg to pdf, ISO full grid A4 yang 297. Jadi kita pilih dulu window. Jadi dari ujung etiketnya ke ujung etiket ini, dwg to pdf, ISO full grid A4 yang 297, Windows, pilih ini, ujung yang ini, baru kita fit to paper, center the plot. Di sini bisa kita preview dulu, udah pas atau belum nih. Oke, sudah pas. Kalau sudah pas, bisa kita apply to layout, validnya terserah aja, bro. Taruh di sini, save. Nih hasilnya, maka akan seperti ini. Jadi sekian video dari saya. Itu aja tutorial untuk soal nomor 1 modul 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4.4 akan mengerjakan modul 5 dan saya sendiri Jonas Purnasenggul Tom akan mengerjakan soal nomor 2. Pertama, atur units, lalu buatlah garis sepanjang 100 mm dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Setelah itu, gunakan perintah spare untuk membuat bentuk 3D seperti bola dengan radius 22 dan 19. Setelah itu buat lingkaran dengan diameter 21 dan 27. Lakukan hal yang serupa untuk sudut bagian kanan. Setelah itu kita menggunakan perintah sweep lalu kita ubah menjadi shade of gray. Setelah itu kita akan membuat lubang di sini dengan cara menggunakan perintah subtract.
seperti ini. Lalu tambahkan lagi subscribe. Oke, langkah pertama telah siap. Langkah selanjutnya untuk membuat bagian sudut sudut uh, depan dan sudut kanan samping. Pertama buatlah persegi dengan sisi 30, lalu buat lingkaran dengan radius 21. Lalu kita gunakan perintah fillet. Oke, setelah itu kita membuat segi 5 dengan panjang dengan sisi 2. Lalu kita pindahkan, kita ratakan tengah-tengah sini. Lalu kita rotate menjadi seperti ini. Lalu kita pindahkan semuanya. Baik, setelah jadi, kita buat persegi dengan panjang sisi 5, lalu kita copy, lalu pindahkan ke sini, ke tengah-tengah ini, tengah-tengah sisi persegi. Lalu trim kelebihan ini. Baik, setelah itu kita gunakan perintah extrude. Kita gunakan perintah extrude dengan panjang 7, ketebalan 7. Lalu bagian ini ketebalan 5. Kita gunakan perintah subtract untuk ini, ketebalan tengahnya. Lalu buat persegi panjang dengan panjang 5 dan lebar 2. Letakkan di tengah-tengah. Setelah itu gunakan perintah fast pull. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi kanan. Dan perintah fast pull.
lalu subtract. Oke, sudah jadi. Kita buat sisi lainnya. Pertama buat lingkaran dengan diameter 21, lalu segi 6. Setelah itu buat lingkaran di setiap sudut poligon dengan diameter 5 dan 10. Lalu trim bagian yang tidak diperlukan. Setelah itu gunakan perintah extrude untuk membuat ketebalannya menjadi 10. Gunakan juga untuk sisi segi 6, ketebalannya menjadi 7. Setelah itu kita press pull 7. Di lain-lain ya. Oke. Setelah itu kita gunakan subtract untuk menghilangkan bagian tengah dari lingkaran kecil ini. Oke. Setelah itu kita akan memindahkan menggunakan perintah move, lalu ambil sisi tengahnya dan letakkan di sini. Setelah di mirror, kita pindahkan pola. Kita rotasi lalu pindahkan. Kita rotasi lagi setelah di copy paste, lalu pindahkan.
Baik, langkah selanjutnya yaitu membuat layoutnya. Kita blok dulu gambarnya. Kita buat dulu di layout juga. Kita ubah orientation menjadi kanan agar sesuai dengan layout yang ditunjukkan oleh soal. Kita klik enter, lalu kita pindahkan ke ubah dulu. Baik, selanjutnya kita buat dimension.
Setelah itu penambahan etika akan membuat plot. Kita ubah ke PDF, lalu ukurannya window. Setelah itu kita paper center the plot. Oke, sudah jadi. Oke, klik oke. Save. Oke, sudah jadi. Terima kasih.